saatnya bekerja di Purwodadi Kota. Meski hujan deras, korban tetap mengayuh sepeda. Sekitar setengah kilometer sebelum sampai rumah, tiba-tiba pohon petai Cina tumbang menimpa korban. Sepeda korban tidak mengalami rusak, sementara korban ditemukan warga usai hujan reda. Angin kencang disertai hujan deras di Grobogan mengakibatkan sejumlah pohon besar di pinggir jalan raya tumbang hingga menutup jalur arus lalu lintas antar kabupaten. Petugas kepolisian bersama BPBD setempat mengevakuasi pohon agar lalu lintas lancar kembali. Hujan yang mengguyur selama beberapa jam sejak petang hingga malam mengakibatkan sejumlah sungai di Kecamatan Bantar Kawung dan Bumi Ayu Brebes meluap. Luapan air melumpuhkan jalan utama yang menghubungkan kota Kecamatan Bantar Kawung dengan Bumi Ayu serta menggenangi permukiman warga. Warga yang rumahnya terendam mencari tempat lebih aman tanpa membawa barang-barang miliknya. Hujan deras juga mengakibatkan puluhan hektar sawah yang baru ditanam ikut terendam. Sementara di Desa Dawuhan, Sirampok dilaporkan terjadi banjir lumpur akibat tanah perbukitan banyak yang gundul. Longsor tepatnya di Bandingan. Diguyur hujan deras selama 3 jam, tebing setinggi 7 meter di Banjarnegara longsor. Material setebal 2 meter menutup seluruh badan jalan sepanjang 5 meter. Akibatnya material tanah menutup total jalur nasional Banjarnegara Semarang, hingga arus lalu lintas dialihkan melewati jalur alternatif Sempol dan Sawangan. Dua alat berat dikerahkan untuk membuka akses jalan nasional Banjarnegara Semarang yang tertutup material longsor di Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh. Material longsor dengan tebal 2 meter dan panjang 5 meter ini dievakuasi menggunakan alat berat dan disemprot. Evakuasi dilakukan hingga malam hari agar akses jalan bisa kembali dibuka. Warga diminta waspada karena adanya sejumlah titik rawan longsor. Ibaratnya jenengan itu bikin gorong-gorong tidak dikeruk. Kepala Desa Sayung Demak Munawir mengamuk karena dibendungnya aliran sungai Sipon untuk pekerjaan proyek tol Semarang-Demak. Ia khawatir desanya terancam banjir karena air sungai tidak mengalir ke laut. Menurutnya, dampak dibendungnya aliran sungai Sipon ini, tepatnya di Sungai Gonjol, membuat permukiman dan pertanian di Desa Sayung terancam banjir, terlebih saat ini curah hujan cukup tinggi. Sementara itu, pihak pelaksana proyek menyatakan tidak akan menanggul atau mendirikan tiang pancang di tengah aliran sungai, melainkan hanya menimbun sementara karena untuk transportasi pengangkutan alat berat. Terus para